Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat Najiyah TV, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, azillahu wa yakum jami'an. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan, menganugerahkan kepada kita semua kehidupan ini. Beliau menciptakan segala sesuatunya untuk kebutuhan kita manusia. Dan Allah khaliquna wa razikuna, Allah sebagai pencipta kita dan memberi rezeki semua kebutuhan kepada kita. Dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia. Tentunya yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Lautan yang luas terhampar, gunung yang tinggi menjulang, samudera yang indah, pasir yang indah terhampar. Ini semua adalah menandakan begitu agung pencipta Allah. Dan hari ini kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang tinggal di pulau yang jauh dari daratan, pulau di tengah samudera. Mereka saudara-saudara kita yang beradaptasi berada lingkungan yang mayoritas, di mana perjuangan mereka untuk mempertahankan keimanan sangat luar biasa. Mereka tinggal di negeri-negeri, di kampung-kampung yang mereka dengan jumlah yang sedikit. Begitu tampak beratnya perjuangan untuk mempertahankan akidah yang mereka pegang. Dan tentunya ini adalah merupakan pelajaran kepada kita, saudaraku, bahwasanya perjuangan kita belumlah seberapa dengan ujian keimanan yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keimanan, sehingga hendaknya kita tetap kokoh dengan keimanan kita tersebut. Dan mungkin kita tidak mengalami ujian seberat apa yang mereka alami di sini. Tinggal di lingkungan yang minoritas, penuh dengan godaan, penuh dengan rayuan yang akan merontokkan keimanan mereka. Namun mereka tetap menghadapi perjuangan ini dengan keterbatasan, dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit, dengan pergulatan, dengan tantangan yang sangat luar biasa. Perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan untuk mempertahankan akidah setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bergeming, tetapi mereka terus dibujuk dan dirayu. Maka untuk itu, kita semua selaku kaum muslimin harus menghayati dan menyadari bahwa ini adalah tugas berat yang mereka dalam memperjuangkan keimanan ini. Tentu kita semua harus introspeksi diri, harus memberikan penguatan kepada diri kita, penguatan keimanan, agar kita berdoa terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan hidayah, diberikan rezeki. Doa kita panjatkan kepada Allah, Rabbi zidni imanan wa yakinan wa fiqhan. Ya Allah, ya Rabb, tambahkan terus kepadaku keimanan dan keyakinan dan kefakihan. 3 pilar ini yang harus kita minta kepada Allah. Keimanan yang hati, keimanan kita yang kuat kepada Allah sebagai ilah kita, sebagai ma'bud kita yang kita ibadahi dengan benar, tidak ada ibadah yang benar selain Allah. Ini kita minta terus keimanan kepada Allah agar terpatri dalam hati kita, agar jangan tercabut dari akar hati kita keimanan ini. Karena keimanan ini adalah fluktuatif, keimanan ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan dan berkurang dengan kemaksiatan yang kita kerjakan. Maka saudaraku, mari kita terus tingkatkan keimanan kita dengan melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sebelum masa-masa itu datang kepada kita, di mana sulitnya kita mempertahankan keimanan kita dibandingkan saudara-saudara kita yang tinggal di pulau yang terpencil ini. Subhanallah. Kemudian minta kepada Allah agar yakin kita. Dengan keyakinan kita ini, keimanan kita kepada Allah, agama yang kita anut ini, agama yang kita jalani adalah sebuah kebenaran yang akan menghantarkan kepada kita kebahagiaan hidup.
Jangan merasa syak dan ragu lagi. Karena sekali kita mengikrarkan syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian kita bahwa saya tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Rasulullah SAW itu Muhammad itulah utusan Allah dan Rasulnya, maka kita mempertahankan sampai akhir hayat kita, sampai sakaratul maut, sampai berpisahnya ruh dari jasad kita. Man akhiru kalamahu la ilaha illallah dakhala al-jannah ala ma kana minal amal, atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau siapa yang menutupkan akhir hidupnya dengan perkataan la ilaha illallah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga berapapun amalnya. Saudaraku, mari sadari dan hayati, dan kita berdoa terus dengan 3 doa ini, fikhan, agar kita fakih dalam beragama, paham hukum-hukum agama. Setelah kita paham, amalkan agama ini, amalkan ibadah yang kita diperintahkan dengannya. Kita kerjakan sholat sebagai pilar agama kita tunaikan zakat, kita kerjakan puasa, kita naik haji kalau Allah berikan kepada kita rezeki. Sebelum masa-masa sulit datang kepada kita, maka perjalanan panjang kita ini dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain itu memberikan pelajaran kepada kita. Begitu nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri, dan sebelum masa sulit itu datang kepada kita, maka kuatkanlah keimanan kita, kuatkan keimanan dan kuatkanlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah ini, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, sampai kita nanti bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.